Iya, orangnya ganteng. Seperti masyarakat Nganjuk semuanya ganteng dan cantik-cantik. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Nganjuk. Disaring, ternyata di Indonesia sendiri ini mengalami krisis literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rawung Media dari obrolan lahir perubahan. Dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni dari Duta Pustaka Jawa Timur. Dan yang paling spesialnya lagi nih, sahabat-sahabat, pengen tahu nggak? Duta Pustaka Jawa Timur ini asli dari Putra Nganjuk. Nah, ini orangnya. Iya. Orangnya ganteng, seperti masyarakat Nganjuk semuanya ganteng dan cantik-cantik. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Nganjuk. Ya, perlu kita ketahui bahwa nama dari Duta Pustaka kita adalah Rahmat Al-Kusyairi. Beliau ini asli dari Nganjuk, lebih tepatnya dari Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Dan beliau ini sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Mojosari. Wah, berarti ini masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, sudah jadi Duta Jawa Timur. Luar biasa sekali. Dan ini memang sudah seperti sewajarnya ya, karena beliau ini merupakan aktivis yang, kalau di Nganjuk sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini aktif di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan langsung saja kita ajak dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Mas Rahmat di podcast Rawung Media. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat dan baik. Sehat. Asli nih, sehat lahir batinnya apa? Sehat lahir batin. Oh iya. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya. Baik, luar biasa. Saya lihat-lihat di sini sudah rapi sekali dan sudah siap untuk membagikan beberapa ilmu kepada sahabat Rawung Media ya. Tentu saja, sangat Tentu siap. saja, Sangat siap. Iya. Memang jadi duta tuh kalau dilihat-lihat memang beda ya dari yang lain. Iya. Sebenarnya kita dari sahabat-sahabat Rawung Media nih, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada Mas Rahmat. Masih muda, jadi duta. Wah, luar biasa. Apa sih yang sebenarnya memotivasi Anda untuk jadi duta pustaka? Baik. Yang memotivasi awalnya itu melihat berita-berita, melihat beberapa dari media sosial setelah disaring. Ternyata di Indonesia sendiri ini mengalami krisis literasi. Tentu saja ini menggugah hati saya yang dulunya dari sejak kecil emang benar-benar saya suka literasi, entah itu menulis sampai membaca, yang itu menggugah hati saya untuk ikut bagian dari hal yang terpenting di literasi, yaitu Duta Pustaka. Jadi melihat literasi yang sebegitu anjlok di Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Timur, ini yang memotivasi saya untuk ikut Duta Pustaka. Oh gitu. Kalau Duta Pustaka berarti terjunnya ke perpustakaan dong? Tidak hanya di perpustakaan kalau kita bilang ini literasi atau di Duta Pustaka ini, kita juga bakal terjun di masyarakat dan di lingkup manapun. Sebenarnya seperti itu. Oh gitu. Oke. Kalau melihat anak-anak muda nih terlebih ya, khususnya di Kabupaten Nganjuk ya. Anak muda sekarang itu kan lebih banyak bermain gadget dan membuka apapun itu melalui gadgetnya itu. Nah, kalau berkaitan dengan Duta Pustaka yang pastinya juga punya salah satu program itu di perpustakaan. Pertanyaannya, apakah masih relevan perpustakaan bagi anak muda zaman sekarang? Saya pastikan itu masih sangat relevan, entah itu nanti di media sosial atau di perpustakaannya langsung. Saya pastikan literasi ini akan sangat tetap relevan dimanapun itu. Seberapa Anda yakin? 100% yakin akan tetap relevan. 100% jadi tepuk tangan dulu dong pemirsa. Iya. Duta kita sudah sangat yakin ya. Jadi buat sahabat-sahabat Rawung Media harus nih ke perpustakaan. Di Nganjuk ada ya Mas perpustakaan daerah ya? Ada. Di Nganjuk sendiri ada perpustakaan daerah yang begitu besar juga. Begitu besar. Oke. Lalu
strategi apa yang akan Anda tawarkan atau Anda lakukan supaya anak-anak muda ini tadi mau berangkat ke perpustakaan? Karena Oke. tadi Anda menyampaikan bahwa perpustakaan masih sangat relevan sampai kapanpun. Nah, yang akan saya tawarkan yang pertama itu adalah nantinya saya akan mengundang seluruh elemen masyarakat, instansi sekolahan atau dari organisasi atau dari komunitas yang ada, nanti kita kasih undangan supaya mereka ini datang ke perpustakaan daerah, supaya mereka ini juga tahu bahwasanya di Kabupaten Nganjuk atau di kabupaten-kabupaten lain ini ada perpustakaan daerah yang dimana fasilitas-fasilitas di perpustakaan tersebut ini adalah sangat luar biasa yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, yang harus dimanfaatkan oleh pemuda. Maka dari itu nanti saya ingin menggerakkan semuanya, seluruh elemen entah organisasi, komunitas atau dari lembaga-lembaga yang lain, terutama pemuda untuk datang berbondong-bondong di perpustakaan. Sehingga inginnya saya perpustakaan itu akan menjadi tempat nongkrong bagi mereka, menjadi tempat diskusi bagi mereka. Nah, itulah yang ingin saya tawarkan untuk mereka sehingga mereka dapat mengerti fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan daerah ini sangatlah luar biasa yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kira-kira begitu. Wah, berarti nanti gongnya nih, kalau bahasa sekarang tuh gongnya. Gongnya sekarang tuh berarti nanti ngobrol, nongkrong, tapi bukan nongkrong biasa. Tapi bukan nongkrong sambil nambah literasi. Mungkin Betul seperti sekali. itu ya. Ya, Wah, sangat betul tepuk tangan dulu dong semuanya. Jadi kita tuh mengajarkan bahwa nongkrongnya itu bukan hanya sekedar di warung kopi atau kafe, tapi bisa jadi di perpustakaan. Ngobrolnya, nongkrongnya bukan sekedar nongkrong biasa, tapi bisa nambah literasi. Terus gini Mas Rahmat, kalau anak muda zaman sekarang nih, mereka kayaknya lebih suka menonton dan mendengar, kurang suka menulis dan membaca. Nah, apakah duta kita ini juga suka menulis? Oh, tentu saja saya juga memiliki beberapa karya yang kebetulan insya Allah nantinya akan saya publish untuk masyarakat. Tentu saja ada. Wow, luar biasa. Ya, Mas Rahmat, ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Anda ini. Hari ini, anak muda saya rasa lebih suka menonton dan mendengar, tapi kurang suka membaca dan menulis. Pertanyaannya nih, apakah Mas Rahmat suka membaca? Oh, tentu saja. Tentu saja hampir setiap hari saya pasti akan meluangkan waktu untuk membaca, untuk mencari ilmu, literasi, untuk masa depan juga. Oh, tentunya. Termasuk baca WhatsApp? Termasuk juga. Iya. Oke, kalau suka baca buku, terus kemudian baca WhatsApp juga, pasti ada notifikasi ya ini ya. Ya. Terus suka menulis juga? Sangat suka menulis. Itu kalau menulis ada beberapa karya saya yang kayaknya emang sudah siap untuk dipublish kali ini. Nah, setelah ini mungkin nanti kalau ada kesempatan pasti akan saya publish ke sosial media untuk konsumsi masyarakat nantinya. Oh, banyak ya Mas? Lumayan lah, lumayan. Lumayan Bisa. banyak. Tadi sudah disebutkan suka membaca, berarti suka menulis juga? Suka menulis. Menulis itu hampir setiap hari. Menulis itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Menulis, membaca itu sudah menjadi bagian dari hidup. Oh, kalau nggak menulis rasanya ada yang kurang ya Mas? Ada yang kurang gitu. Jadi Gitu ya. emang keseharian entah itu nanti ada sisi buruk harus kita abadikan dengan cara ditulis. Entah itu ada kesenangan, kita harus bersyukur dengan cara menulis. Agar momen-momen seperti ini dapat bisa kita ulangi lagi. Oh, pada hari ini, tanggal ini, itu pernah ada kejadian seperti ini. Yang itu nantinya akan menjadi bekal saya di masa depan untuk peringatan. Itu kalau di sisi buruknya. Nah, itu pasti akan saya abadikan. Jadi menulis hampir setiap hari. Karena itu bagian dari hobi dan juga bagian dari kehidupan. Oh, ngeri juga ya, bagian dari kehidupan. Berarti pernah menulis surat cinta juga
Oh, tentu saja. Kita anak muda. Kita anak muda, apalagi mengenai hal cinta, anak muda sama cinta ini nggak boleh jauh-jauh. Oh, beriringan. Jadi, beriringan. Jadi harus tetap mengabadikan sebegitu parasnya gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi sering juga menulis tentang cinta. Gitu. Sering juga. Baik, berarti mungkin yang dimaksud Mas Rahmat ini nanti dari tulisan-tulisan yang sudah dibuat, sudah dipublis mungkin di apa namanya sosial media ya. Sosial media. Pernah juga ya? Pernah. Pernah. Mungkin itu nanti bisa jadi bahan evaluasi ke depannya. Kalau ke depan, oh ternyata dulu saya pernah mengalami kejadian demikian, begitu mungkin. Oh begitu. Baik. Lalu ini Mas Rahmat, tadi kita berbicara tentang cinta dan tentang bagaimana apakah Mas Rahmat ini suka menulis, suka membaca. Ternyata duta pustaka kita ini suka menulis dan membaca. Ingat nih para sahabat-sahabat Serawung Media juga harus gemar menulis, gemar membaca untuk menambah wawasan diri. Lalu Mas Rahmat sebagai duta pustaka Jawa Timur, wah the winner of duta pustaka Jawa Timur nih, wah luar biasa sekali. Pastinya punya satu atau lebih inovasi atau program gebrakan yang beda dari yang lainnya. Ada nggak kira-kira? Kalau gebrakan untuk masyarakat tentunya ada. Jadi beberapa sudah ada yang menghubungi saya. Komunitas-komunitas ada beberapa yang sudah menghubungi saya. Mereka meminta saya untuk ikut serta dalam pendirian literasi yang itu terkhusus untuk anak-anak jalanan yang tidak sekolah. Nah ini menurut saya ini adalah poin yang sangat penting. Karena sebegitu besarnya mereka tidak sekolah juga. Nah ini ada satu komunitas banyak di Provinsi Jawa Timur yang ingin mengasih wadah bagi mereka, kasih wadah untuk anak-anak yang tidak sekolah ini tadi. Nah ini mungkin yang akan menjadi gebrakan nanti di Provinsi Jawa Timur, terutama ini di Sidoarjo juga, Surabaya, Sidoarjo kemarin sudah menghubungi saya untuk datang pendirian sekaligus mengisi di acara mereka, yaitu pendirian literasi terkhusus untuk anak-anak jalanan. Nah ini adalah bagi saya yang sangat luar biasa. Ini adalah yang membangkitkan saya juga. Maka saya pastikan selagi ini buat kemanfaatan, selagi ini buat masyarakat, saya akan gimana ya? Saya akan meluangkan waktu jiwa raga ini kepada mereka agar ini bisa menjadi kemanfaatan juga buat mereka, buat bekal juga buat mereka. Kira-kira begitu. Oke, berarti langsung terjun ke masyarakatnya ya. Karena memang menambah literasi, membaca buku bagi anak-anak, terutama anak muda nih kayaknya penting banget ya Mas Rahmat. Sebenarnya tidak hanya sekedar itu saja. Ada juga. Jadi di Jawa Timur ini sebenarnya di desa-desa pun sudah ada perpustakaan. Tapi di desa tersebut jarang mengaplikasikan perpustakaan itu kepada masyarakat. Padahal dari pihak pemerintah kasih mereka bantuan buku itu sudah tidak kurang-kurang. Maka dari itu mungkin nanti saya jikalau diberi kesempatan, ada peluang, saya akan masuk di bidang-bidang pemerintahan tersebut supaya apa? Supaya perpustakaan yang ada di desa-desa ini dapat terrealisasi dengan baik. Apalagi kalau kita sudah membahas tentang budaya literasi. Kalau kita sudah membahas tentang budaya literasi, yang harus kita tanamkan adalah sejak dini. Maka dari itu, TK-TK yang ada di desa-desa, tolonglah sesekali itu diajak di perpustakaan desa. Kita, kalau mereka itu belum bisa membaca, ya kita harus membacakan untuk mereka. Nah, inilah pentingnya literasi, inilah pentingnya menumbuhkan budaya bagi anak-anak kecil, karena kalau mereka sudah terbiasa membaca berliterasi, maka dari itu insya Allah saat dewasa pun mereka akan terbiasa dengan membaca, mereka akan terbiasa dengan literasi-literasi tersebut. Kira-kira begitu. Itu adalah gebrakan yang mungkinnya saya akan aplikasikan ke masyarakat. Insya Allah jikalau nanti
dari pihak pemerintah pun mendukung, saya akan serahkan jiwa raga ini untuk mereka, untuk literasi di Provinsi Jawa Timur. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Rahmat, luar biasa sekali. Saya juga jadi takjub ini sama Duta Pustaka Jawa Timur, apalagi dari Kabupaten Nganjuk sendiri. Dan sebelum itu, pengen dong coba kasih pesan untuk anak muda, khususnya di Kabupaten Nganjuk maupun secara umum di Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Pesan untuk anak-anak muda, terutama di Provinsi Jawa Timur, sering-seringlah membaca, sering-seringlah mencari wawasan, karena masa depanmu tidak ditanggung siapapun. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Jadi, saya punya satu kata-kata nih Mbak Lulu. Boleh, apa tuh Mas Rahmat? Aku tanpamu tak apa-apa, tapi aku tanpa ilmu tak akan jadi apa-apa. Wah, luar biasa. Sebentar, ini munya merujuk kemana ya Mas Rahmat? Ke diri sendiri. Oh, ke diri sendiri. Berarti intinya tadi, kalau tanpa ilmu mungkin tidak akan jadi Tidak apa-apa. akan jadi apa-apa. Oh, luar biasa sekali. Mungkin ini jadi prinsip hidup apa jadi moto ya? Salah satu moto kalau Oh, ini. salah satu moto. Baik. Memang hidup itu kalau tidak dilandasi oleh ilmu, kita juga tidak akan bisa jadi apa-apa. Dan Betul juga sekali. tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul sekali. Betul. Baik, terima kasih Mas Rahmat atas kebersamaannya. Semoga memotivasi anak-anak muda, khususnya Kabupaten Nganjuk maupun secara luas di Provinsi Jawa Timur, mungkin bisa meneruskan langkah perjuangan Mas Rahmat di Duta Pustaka Jawa Timur ke depannya. Baik sahabat Serawu Media, terima kasih atas partisipasi Anda untuk mengikuti podcast Serawu Media. Tetap nantikan podcast Serawu Media di episode selanjutnya. Saya Lulu Rohanida selaku host dan juga mewakili narasumber kita hari ini Mas Rahmat Al-Kusyairi dari Duta Pustaka Jawa Timur, juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sampai jumpa di lain kesempatan.